Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri. Kita doakan beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna al-qalila ad-da'ima khairun min al-kathiri al-munqati'i. Qala alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Wal yattakhidh hadzal qari al-madhkur wirdan laziman yuwadhibu alaihi wa yaqdihi idza fatahu hatta ta'tada an-nafsu al-muwadhabata wa tamarrana 'ala al-mudawamah wa la yuwaffitu illa li'udrin. Wa qad warada anna man nama 'an hizbin min al-Qur'an aw 'an shay'in minhu faqara'ahu fi ma baina subhi wa dhuhri kutiba lahu ka'annama qara min al-lail. Wa kana 'alaihi salam idza manahu min qiyami bil-laili udhrun min maradin aw ghairihi yusallihi bin nahari ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan nasihat-nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membaca nasihat beliau, membahas nasihat beliau, kita mendapatkan keberkahannya dan kita mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam nasihat tentang kemuliaan Qiyamul Lail. Sebagaimana minggu-minggu yang lalu, di antara kemuliaan waktu malam atau sepertiga waktu malam, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Paling afdalnya salat setelah salat maktubah atau salat fardu 5 waktu, yaitu salat di waktu malam. Dalam hadis lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shalli minal lail." Hendaklah kalian salat di waktu sepertiga malam. Walau kahal bisyatin, walaupun seperti memeras susu sapi. Ini menunjukkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan terhadap diri kita tentang kemuliaan di waktu malam, utamanya sepertiga di waktu malam. Dan kata Imam Al-Haddad, ketahuilah bahwasanya amalan-amalan yang baik, yang kontinu atau istiqomah, apapun jenisnya amal tersebut, seandainya kita setiap hari membaca Ratibul Haddad,
sedikit apapun, atau sholawat sehari 10 kali, atau waktu malam kita bangun, walaupun hanya sholat 2 rakaat, asal kontinu, asal istiqomah, asal mulazamah, terus menerus, tidak kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang bangun malam, kadang enggak. Nah, maksudnya kontinu, terus menerus, istiqomah. Itu kata Nabi Muhammad, kata Allah, khairun min katsir al-muqati, lebih bagus, lebih afdal daripada banyak namun terputus. Sebab ketahuilah, tidak semua amalan baik itu timbulnya dari hati, dari nur ilahi. Kadang-kadang ada amalan baik, perbuatan baik itu justru dari bisikan setan. Kita bangun malam semangat membaca Al-Quran, 1 juz masih kurang, terus 2 juz masih kurang, 3 juz masih kurang, sampai 5 juz. Ini kita harus hati-hati, harus waspada. Apakah ini timbulnya dari hati atau timbulnya dari nafsu atau setan? Sebab kalau kita nggak waspada, bisa jadi hal ini justru akan menjadikan kita malam berikutnya justru nggak lagi bangun untuk membaca Al-Quran. Sebab itu timbulnya kalau terlalu semangat biasanya dari setan. Sebab kita semua tahu orang beribadah itu butuh perjuangan. Tidak ada ceritanya, tidak ada kisahnya orang beribadah itu semangat, nggak ada. Kalau ketika kita beribadah semangat, maka kita harus hati-hati. Jangan-jangan itu bisikan setan. Kita yang penting istiqomah, walaupun sedikit, itu lebih afdal daripada banyak namun tidak istiqomah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Paling afdalnya amal, paling dicintai amal oleh Allah Subhanahu wa taala itu istiqomahnya, walaupun sedikit. Allah tidak melihat banyaknya amal kita, namun Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana istiqomah kita, langgengnya kita beramal kebaikan. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit asal istiqomah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali lagi, amal kebaikan ini butuh perjuangan. Sebab setiap kita beramal kebaikan, setiap kita beramal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada musuh-musuh kita yang siap memalingkan diri kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, setan dan hawa nafsu. Dan setan ini tidak pernah ridho terhadap diri kita apabila kita beramal baik. Kalau setan ini tidak mampu menggoda kita, kita setiap malam bangun malam, sholat tahajud sampai 4 rakaat, baca Quran sampai 1 juz. Ini setan apabila nggak mampu menggoyahkan semangat kita beribadah Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mencari jalan keluar bagaimana caranya amal ini menjadi amal yang gugur, amal yang nggak ada nilai insya Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu Allah masukkan kepada dirinya yaitu sifat ujub, bangga diri, merasa amalnya baik, merasa amalnya bagus. Maka hal inilah yang akan memalingkan seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan sudah nggak mampu menggoda bagaimana supaya ia malas beribadah Allah Subhanahu wa taala, menggoda bagaimana caranya ia nggak bangun malam, bagaimana caranya ia nggak membaca Al-Quran. Setan nggak mampu karena semangatnya kita. Maka setan akan mencari jalan keluar bagaimana amal kita hilang di Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dimasukkan sifat ujub atau bangga diri. Ketika masuk bisikan setan yaitu ujub atau bangga diri, maka kata Nabi Muhammad, al-ujbu yaqulul hasanat kama ta'kuluna al-hatab, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Sifat ujub, sifat bangga diri
ini dapat menghapus seluruh amal-amal ibadah kita yang pernah kita lakukan atau kita perbuat kemudian kita banggakan. Makanya sifat ujub ini salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya bercerita di waktu perang Hunain, ketika pasukan Nabi Muhammad itu sudah luar biasa. Tidak pernah sahabat Nabi Muhammad, pasukan Nabi Muhammad ini lebih banyak daripada orang kafir. Namun setiap Nabi Muhammad mengalahkan berperang dengan orang-orang kafir, selalu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun prajuritnya atau yang ikut perang bersama Nabi itu sedikit. Cuma Nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika para sahabat Nabi Muhammad bangga diri. Sekarang pasukan kita banyak, tidak akan ada satupun orang-orang yang benci terhadap kita, orang-orang yang memusuhi Islam bisa mengalahkan kita. Sebab mereka sahabat tahu setiap peperangan ini jumlah pasukan Nabi Muhammad gak pernah banyak, selalu lebih banyak daripada musuhnya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi pertolongan sehingga menang. Suatu ketika di perang Hunain, sahabat Nabi Muhammad bangga diri, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Pasukan kita lebih banyak, pasukan kita tangguh-tangguh. Bagaimana bisa dikalahkan? Sedikit saja kita bisa menangkan dari orang-orang yang musuh Islam. Bagaimana dengan sekarang? Maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana buruknya sifat ujub, bagaimana jeleknya sifat bangga diri, bagaimana Allah benci terhadap orang yang bangga diri. Sebab bangga diri itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Ketika di perang Hunain, para sahabat Nabi Muhammad bangga diri, pasukan Nabi Muhammad lebih banyak daripada pasukan orang kafir. Pasukan orang kafir termasuk hitungan yang sedikit sekali, namun pasukan Nabi Muhammad dapat dikalahkan oleh pasukan-pasukan kafir yang jumlahnya lebih sedikit dari pasukan Nabi Muhammad SAW. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Gimana? Engkau bangga diri di waktu perang Hunain, engkau bangga diri karena pasukan engkau sangat banyak sekali. Akhirnya ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada satu yang bisa membuat mudarat atau manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang bisa memenangkan pasukan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan pasukannya, bukan karena jumlah pasukannya yang banyak. Itu semua semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Hunain ketika pasukan Nabi Muhammad ada perasaan bangga diri, ujub, langsung dikalahkan oleh orang-orang kufar. Nah, ini sifat ujub. Sifat ujub ini apabila seseorang ini tidak bisa dikalahkan oleh setan, setan tidak mampu untuk memalingkan diri kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, biasanya setan ini membuat cara yang lebih lembut, lebih halus, yaitu dimasukkanlah dalam hatinya, bisikannya, yaitu sifat ujub atau bangga diri. Kemudian kata Rahmat adalah hendaklah seseorang ini berusaha untuk bisa menundukkan hawa nafsunya hatta ta'tada an-nafsu al-mughadabata, sehingga nafsunya ini tunduk, terbiasa untuk melaksanakan amal yang baik secara istiqomah. Makanya kalau kita istiqomah, kita harus mempunyai strategi khusus. Yang pertama tentunya jangan banyak-banyak baca sholawat 10 kali sehari. Maka ini harus kita lazimkan, kita usahakan, kita biasakan nafsu kita. Bagaimana caranya nafsu ini bisa kita penjarakan, bisa kita kekang
bisa kita atur sehingga hawa nafsu kita bisa kita tundukkan. Dikatakan seandainya kita punya amalan, katakan sehari membaca sholat 10 kali, apabila kita lupa, maka sesungguhnya kita qodoi, besoknya menjadi 20. Seandainya biasa kita membaca 100 kali, kemudian lupa atau karena kesibukan suatu nggak bisa membacanya, maka kita qodok, besoknya menjadi 200. Begitu pula ketika kita punya azam, ketika kita punya maksud ingin bangun di waktu malam, karena keistimewaannya, karena kemuliaannya waktu malam, maka ketika kita bangun malam, maka pertama kali kita usahakan jangan terlalu malam-malam. Paling enggak setengah jam sebelum subuh kita bangun. Harus kita usahakan dan kita paksakan. Apabila kita biasa sudah sebulan kita tidak pernah telat, kita selalu bangun di waktu malam, jam setengah 4 atau jam 4, sholat tahajud 2 rakaat atau sholat witir, maka apabila kita ketinggalan tertidur, maka kita qodoi. Ini caranya agar nafsu ini terbiasa kita didik, agar biasa nafsu ini kita ajak pada perbuatan-perbuatan yang baik sampai nafsu kita tunduk. Nah, inilah yang dikerjakan Nabi Muhammad. Dikatakan idza manahu min qiyamil lail, Nabi Muhammad apabila tidak bangun di waktu malam karena uzur, min maradin, sebab sakit atau selainnya, Nabi Muhammad menggantikannya waktu malam, sholat malam itu diganti dengan waktu siang antara subuh dan zuhur. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah ini kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketuk hati kita untuk ada keinginan bangun di waktu malam, dan mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin.